Halo subscriber, di sini saya akan menunjukkan contoh video yang diambil menggunakan Canon EOS 700D dengan perekaman RAW menggunakan Magic Lantern. Jadi mungkin kamu sudah terbiasa dengan format RAW pada foto, tapi ternyata kita juga bisa merekam video RAW juga ya. Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan video biasa. Saya bisa merekam video RAW menggunakan kamera Canon lawas yaitu Canon EOS 700D karena saya menggunakan satu firmware custom yang namanya adalah Magic Lantern. Nah, dengan Magic Lantern ini kita bisa mendapatkan beberapa fitur yang tadinya tidak ada di kamera Canon. Salah satunya adalah yang mau saya bahas di video ini yaitu RAW video. Nah, dengan video RAW kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus karena video RAW itu belum diolah sama seperti foto RAW yang biasa kita pakai. Dan seharusnya kalau kita menggunakan video dengan format RAW, kita bisa mendapatkan dynamic range yang lebih banyak dan juga kita bisa mendapatkan bit depth yang lebih tinggi, bitrate juga lebih tinggi, sehingga kita bisa mengedit atau mengotak-ngatik warnanya atau kecerahannya dengan lebih leluasa sama seperti foto RAW. Nah, kalau kita lihat di websitenya, kita bisa lihat di bawah sini ada beberapa kamera yang bisa dipasang Magic Lantern. Mungkin kameramu juga ada di sini ya. Sebenarnya yang disupport itu tidak terlalu banyak ya, mulai dari 5D Mark II, 5D Mark III, 6D, 7D, 50D. Ini adalah kamera-kamera lawas ya. Mungkin yang terbaru itu EOS M ini sudah 10 tahun ya umurnya. Dan yang saya gunakan adalah yang 700D. Ini adalah kamera yang dirilis tahun 2013 kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah kamera yang umurnya sudah panjang sekali. Tapi kabar baiknya Magic Lantern ini juga akan tersedia di kamera-kamera lain ya, mulai dari, dan yang menarik adalah ini ada kamera Canon EOS M50. Ini tergolong kamera yang baru ya. Menarik sekali. Dan yang menarik ternyata di sini ada Canon EOS R ya. Jadi mungkin sebentar lagi kita bisa memasang Magic Lantern di kamera Canon EOS R. Nah, kalau kamu tertarik buat memasang, kamu bisa cari tutorialnya di YouTube. Sudah banyak sekali. Tapi mungkin kamu kecewa karena resolusi yang bisa direkam menggunakan mode RAW itu cuma di bawah Full HD atau di bawah 1080. Tapi ternyata sekarang sudah ada versi crop mode ya. Jadi dengan ini kita bisa menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Dan ini adalah beberapa kamera Canon yang disupport ya. Ada EOS M100D, 650D dan 700D. Dan ini resolusi-resolusi yang bisa kita gunakan. Nah, langsung saja saya akan membandingkan video yang direkam menggunakan format RAW dan video biasa menggunakan kamera Canon EOS 700D saya. Di sini saya punya dua video, dua-duanya ini video biasa bukan RAW ya. Tapi yang satunya saya ambil menggunakan profil Cine Style, yang satunya menggunakan profil neutral. Nah, ini videonya. Gimana menurutmu? Ini adalah video yang direkam menggunakan profil neutral atau profil bawaannya ya. Dan yang ini adalah profil datar dari Cine Style. Seharusnya kalau kita pakai Cine Style dia punya dynamic range yang lebih tinggi dan juga kita bisa mengotak-atik lebih luasa, tapi ini video biasa ya, bukan RAW. Jadi tidak sebagus video RAW. Sementara yang ini adalah video RAW yang belum diedit. Karena belum diedit, gambarnya cenderung lebih datar dan kurang berwarna seperti ini. Tapi kita bisa memperbaikinya dengan color correction dan color grading. Dengan begitu gambarnya bakal lebih bagus dan warnanya juga lebih bagus seperti ini. Karena ini video RAW, kita bisa melakukan color grading lebih leluasa sama seperti pada foto RAW. Nah, saya akan coba edit video ini atau color grading video-video ini dan membandingkannya.
Nah, ngomong-ngomong, sebelumnya saya sudah membandingkan video yang diambil menggunakan profil neutral dan juga CineStyle di video sebelumnya. Kamu bisa tonton videonya di link di atas ini ya. Di sana saya sudah menjelaskan kalau profil CineStyle itu memang punya dynamic range yang lebih tinggi, tapi dia masih punya kekurangan karena bitrate-nya itu tidak terlalu cepat, masih ada artefak kompresi yang terlihat, terutama kalau kita zoom, dan juga detailnya kurang terlalu baik. Selain itu, terlihat color bending terjadi karena videonya direkam menggunakan bit depth 8 bit. Sebenarnya itu wajar karena ini adalah kamera yang usianya sudah 10 tahun dan juga ini adalah kamera kelas menengah yang dulu harganya cuma 8 juta ya. Tapi sekarang kamu bisa cari di toko harganya sekitar 3 juta. Nah, kalau kita merekam video RAW, file yang kita dapatkan itu formatnya adalah MLV. Contohnya seperti ini, MLV, dan mungkin ada file IDX seperti ini. Dan kita tidak bisa langsung memasukkan file ini ke video editor seperti Premiere Pro atau DaVinci Resolve dan lain-lain. Karena ini memang file khusus ya guys. Dan kita perlu convert dulu file MLV ini menjadi file video atau Cinema DNG biar bisa kita edit di video editor. Buat mengkonvertnya kita perlu aplikasi bernama MLV App. Kita bisa download aplikasi ini secara gratis di websitenya ya. Kita bisa langsung cari di Google MLV App seperti ini dan kita klik di sini. Aplikasi ini tersedia di Linux, macOS dan juga Windows 32 dan 64 bit. Ada juga yang versi lawas. Nah, sebenarnya di aplikasi ini kita bisa langsung melakukan color grading. Di sini pada bagian kanan ada beberapa modul yang bisa kita otak-atik mulai dari warna, kecerahan, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, kita bisa klik setting di sini dan kita bisa atur outputnya nanti bakal kita pilih formatnya apa. Bisa langsung video H264 seperti ini, formatnya MOV atau MP4. Atau kalau kita mau, kita juga bisa ubah menjadi Apple ProRes. Dengan begitu, kita bisa melakukan color grading lebih luasa di video editor seperti DaVinci Resolve. Atau kita juga bisa pilih Cinema DNG. Untuk video ini saya pilih Cinema DNG karena saya menggunakan RAW terapi buat mengeditnya. Ngomong-ngomong, Cinema DNG ini bentuknya itu seperti ini ya, saya tunjukkan. Bentuknya itu berupa gambar-gambar yang banyak sekali ini. Ini adalah sama seperti foto RAW ya. Kita bisa edit ini menggunakan software pengedit foto seperti Adobe Lightroom atau yang saya gunakan adalah RAW Therapy. Dan di sini juga tersedia file audio yang direkam kamera kita ya. Jadi nanti kita bisa masukkan file audio ini di video editor kalau sudah jadi. Ngomong-ngomong, Cinema DNG ini juga didukung di DaVinci Resolve ya. Jadi kamu bisa langsung masukkan semua file foto-foto yang banyak sekali ini atau frame-frame yang banyak ini ke DaVinci Resolve. Kemudian nanti DaVinci Resolve bakal mengenalinya sebagai video RAW, bukan sebagai foto-foto yang banyak ya. Seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan proses editingnya. Nah, jadi kalau kita buka di software pengedit foto, kita bisa lihat banyak sekali fotonya. Ini adalah frame-frame buat videonya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan gambarnya kok jadi gepeng seperti ini karena saya merekam dalam settingan anamorphic ya. Jadi sebenarnya kamera ini tidak sanggup buat merekam video dengan resolusi yang tinggi. Jadi dia perlu mengakalinya dengan mengurangi resolusinya menjadikannya seperti ini. Pokoknya biar lebih ringan begitu ya. Resolusinya adalah 1272 kali 2152. Sekitar 2K atau 2K ya. Tapi kita bisa perbesar menjadi 4K dan gambarnya tetap tajam. Atau kita bisa perkecil ke 1080 dan gambarnya tetap tajam. Tapi kita perlu melakukan stretching ya atau peregangan pada gambar-gambar ini biar aspek rasionya kembali seperti semula atau kembali ke 16:9. Dan langsung saja saya akan menunjukkan seberapa bagus file RAW.
yang direkam menggunakan kamera ini ya. Saya juga akan membandingkannya dengan video biasa. Ini adalah yang biasa dan ini adalah yang raw. Biar lebih bagus saya stretching ya. Nah, kalau kita lihat dia tidak terjadi clipping pada bagian highlightnya ya, dan juga shadownya masih terlindungi, bahkan detail-detailnya juga masih terlihat. Dan kita bisa memperterang gambarnya, dan detail pada bagian shadownya masih bisa terlihat, dan kalau kita pergelap, detailnya juga masih tetap terjaga. Mungkin kita bisa memperterang sejauh ini, dan kita masih bisa menyelamatkan bagian highlightnya. Kita langsung edit saja. Saya juga berusaha melakukan color grading pada video biasa. Hasilnya cukup bagus, tapi kalau kita zoom, detailnya bakal berkurang. Nah, di sini saya sudah meletakkan foto-foto atau frame-frame yang diambil menggunakan kamera saya. Yang atas ini adalah RAW, yang di bawahnya adalah CineStyle, dan yang paling bawah adalah Color Profile Neutral. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian yang direkam menggunakan format RAW, ternyata ada croppingnya ya guys. Jadi dia tidak merekam pada bagian seluruh sensornya. Jadi yang direkam cuma bagian tengahnya. Kalau kita lihat di websitenya, di sini ada crop factornya ya. Crop factornya itu sekitar 1,8 ya. Jadi cukup banyak bagian yang terpotong. Jadi seperti ini ya guys. Kalau kita rekam di video biasa, dia bisa merekam seluruh bagian sensornya seperti ini. Tapi kalau RAW, cuma bagian tengahnya seperti ini dan tercrop ya guys. Cuma bagian tengahnya saja. Jadi itu perlu dipertimbangkan apakah kamu keberatan dengan itu. Jadi biar kepala saya terlihat semua, saya perlu mundur sedikit ya guys. Karena di sini bagian rambutnya terpotong. Kalau kita menggunakan perekaman video biasa, bagian kepalanya tidak terpotong, rambutnya juga tidak terpotong. Nah, ini bagian yang flatnya ya, atau bagian datarnya. Sebenarnya pada bagian highlightnya ini terjadi clipping ya guys. Mungkin karena saya salah mengatur exposure-nya, tapi tidak apa-apa. Dan kalau yang ini tidak ada bagian yang clipping, dan yang ini sudah diedit. Satu hal yang bisa kita perhatikan adalah pada bagian detailnya ya. Kalau kita perhatikan video yang raw ini punya detail yang lebih bagus. Jadi kalau kita perbesar, dia detailnya bagus sekali sampai-sampai pada bagian kumis dan juga rambut saya terlihat sangat detail. Sementara kalau video biasa, detailnya kurang sekali ya guys, jelek sekali detailnya. Yang ini juga bagian rambutnya juga kurang bagus detailnya. Mungkin itu karena resolusinya 1080, sementara kalau yang RAW itu resolusinya 2K atau 2K. Selain itu, video yang biasa juga direkam dengan bitrate yang lebih rendah, jadi tidak cukup buat menampung detailnya. Tapi walau begitu, ternyata video RAW ini juga kurang tajam ya. Mungkin karena fokusnya kurang bagus. Itu karena kalau kita mau merekam video RAW, kita harus mematikan fitur autofocusnya ya. Jadi kita harus menggunakan manual fokus yang mana mungkin kurang dapat diandalkan. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan foto yang diambil menggunakan kamera ini ya, bukan video tapi foto. Ini adalah foto RAW yang sudah diedit. Dia punya resolusi yang jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 18 megapiksel, dan kita bisa lihat detailnya bagus sekali dan juga warnanya juga bagus sekali karena memang sudah diedit, dan juga detailnya bagus sekali. Rambut dan kumisnya bisa kita lihat dengan sangat detail sekali karena ini adalah foto dan juga menggunakan autofocus. Jadi kualitasnya jauh sekali kalau dibandingkan dengan video RAW. Apalagi kalau kita bandingkan dengan video biasa. Dia juga menangkap seluruh bagian sensornya ya, jadi tanpa crop. Jadi menurutku merekam video menggunakan format RAW menggunakan kamera Canon lawas seperti Canon EOS 700D ini punya banyak sekali kelebihan, terutama pada kualitas dan juga dynamic range-nya. Jadi kita bisa mengedit atau mengotak-atik gambar dan kecerahannya dengan lebih leluasa kalau dibandingkan dengan video yang direkam menggunakan perekaman biasa.
Tapi masih ada kekurangannya, yaitu videonya tercrop. Mungkin kamu tidak terlalu bermasalah dengan crop factornya ya. Selain itu kekurangannya yaitu filenya itu besar sekali ya guys. Dan juga agak ribet ya prosesnya. Kita perlu convert dulu menggunakan MLV app. Kemudian biar bagus juga kita perlu color grading, mungkin color correction juga. Dan juga kalau kita ekspor jadi Cinema DNG, hasilnya bakal jadi gepeng seperti ini dan kita perlu memperbaikinya. Sebenarnya mudah sekali sih buat memperbaiki, tinggal kita regangkan ya seperti ini. Stretch to fill, maka jadi normal seperti ini ya aspek rasionya. Jadi gimana menurutmu? Apakah kamu tertarik buat merekam video RAW? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.